Ini adalah jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu, tepatnya 107 hari yang lalu. Kita ke sini, kita tanam dan hasilnya ini. Kalau kami sebagai orang Asmat, kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat. Beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah 2 kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat bangga. Kalau boleh ke depan presiden-presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Puji dan syukur kita aturkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Jokowi sebagai hati Roh Kudus, hati malaikat. Kami Asmat rasa bangga. Rasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil, yang masyarakat yang terpencil sekali. Terima kasih banyak buat kita petani sekarang. Kita minta mungkin kebun jagung ini, ya kami petani awalnya kami punya penghasilan kebun jagung paling banyak 2 hektar. Yang kami mendapat beratnya sekitar 5 ton ada. Yang kami minta di sini mungkin bisa mengadakan kami pabrik biar kami hasil yang kami mendapatkan, mungkin kita tidak harus capek-capek membawa keluar dari sini. Yang ditanam di sini kan sebelum tanaman jagung kan di sini ada tanaman-tanaman campuran seperti cabai, pisang, petatas dan lain sebagainya. Itu tanaman biasa campuran toh. Nanti setelah adanya program jagung, kami sangat berterima kasih bahwa ada perubahan besar untuk taraf hidup kami terkait dengan pertanian. Ya harapan kedepannya untuk kami di sini sehingga tanaman jagung ini membuat satu hasil besar bagi kami sehingga menjadi sumber yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami sebagai petani. Ya, selamat sore. Jadi ini adalah jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu, tepatnya 107 hari yang lalu. Kita ke sini, kita tanam dan hasilnya ini. Memang ada yang sudah bagus-bagus, gede, tapi juga ada yang masih ini karena terlalu banyak air. Sehingga tadi dievaluasi dari Pak Mentan, dari Pak Bupati, dari petani, memang paritnya harus lebih dikecilkan. Jaraknya kira dari 12 jadi 5 atau 6 meter. Evaluasi itu memang ini kan baru pertama kali, jangan berpikiran langsung hasilnya sangat tinggi. Tetapi ini pun hasil sekarang ini sudah sangat tinggi. Karena kira-kira 7 ton per hektarnya. 7 ton per hektarnya. Karena standar nasionalnya 5,6 ton per hektar. Ini sudah 7 karena memang saya melihat tanahnya sangat subur sekali. Tapi airnya perlu dikelola dengan baik. Nanti yang kedua kan saya lihat lagi, sampai betul-betul semuanya jagungnya gede-gede semuanya. Sehingga maksimalnya berapa kan kelihatan. Kalau sudah benar, baru ribuan hektar. Mungkin yang September berapa Pak? 45 hektar panen. 45 hektar akan panen lagi. Kita nggak usah terlalu langsung ribuan. Memang ini perlu tahapan karena ini tanah baru pertama kali diolah dan digunakan untuk jagung. Pak Presiden untuk pasarnya sendiri apakah sudah disiapkan? Ini sudah ada yang beli. Sekarang per 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Jadi harganya juga sangat tinggi banget lah. Dibanding HPP, harga pokok produksi saya kira udah
untungnya gede. Artinya kalau berapa tadi? 7 ton per hektar kali 6.000 berarti sudah 42 per hektar. Hati-hati. Kalau kita punya 1.000 berarti 42 miliar. Gede banget. Untuk hanya 3 bulan atau 100 hari. Pak, payung hukum untuk menjamin keberlanjutan program ini di kepemimpinan ke depan seperti apa? Enggak usah pakai payung hukum. Pelaksananya kalau sudah Pak Mentan udah dalam percobaan seperti ini sudah kelihatan, semuanya mestinya otonomi, sudah tanggung jawab Pak Bupati. Nanti kalau udah ini alatnya udah benar, karena alatnya pun perlu ada modifikasi, sudah betul semuanya, serahin Bupati yang mengkoordinir, mengorganize masyarakat yang ada di sini. Tetapi memang dalam jumlah yang banyak ini akan memunculkan produktivitas per hektarnya nantinya. Khususnya dari Kerom ini Pak akan dikembangkan tidak untuk memenuhi kebutuhan nasional Indonesia Timur. Ini untuk Indonesia Timur nanti, kalau memang ini sudah betul, karena produktivitasnya tinggi, di atas 7 ton misalnya, masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini. Oh, per hektar 42 juta, hanya dalam waktu 3 bulan sampai 100 hari. Siapa yang nggak mau? Jadi anu aja, kita realitas lapangan aja, jangan sampai apa itu yang jelek seperti ini nggak usah tutupi, itu emang masih jelek, itu masih jelek. Tapi yang gede-gede itu juga, yang bagus juga banyak, itu loh. Pak, oleh-oleh dari PNG, Pak. Papua Nugini. Saya melihat hubungan kita dengan Papua Nugini semakin baik dan nanti akan direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang konkret, misalnya pembuatan zona ekonomi di border, di perbatasan, karena kalau kita lihat misalnya di SKO saja, itu nilai perdagangan per tahun mencapai 300 juta US dollar. Gede banget. Hanya di SKO aja loh, dari SKO sama Wutung. Nah, kalau di titik-titik yang lain dikembangkan zona ekonomi seperti itu akan baik. Itu yang kemarin kita tawarkan. Dan PNG setuju. Yang kedua yang berkaitan dengan mineral. Sama Indonesia dengan PNG itu mineralnya melimpah. Tetapi PNG ingin, karena melihat hasil stok nikel di Indonesia memberikan nilai tambah yang sangat besar sekali, sampai 30 kali, sehingga PNG ingin melihat step-stepnya seperti apa, dan Indonesia terbuka untuk itu. Silahkan kita melihat downstreaming industri di Morowali, di WDB, juga untuk nikel dan juga untuk koper, untuk tembaga di Gresik, yang dari Freeport, atau yang boksit ada di Bintan. Semuanya ada dan kita akan buka. Kalau mau kerjasama, boleh, dengan BUMN bisa, dengan private sektor swasta kita bisa, tidak kerjasama pun nggak apa-apa, tetapi kita terbuka ini untuk kemajuan bersama, terutama untuk Global South. Selatan-selatan ini penting sekali kita galang bersama-sama. Pak, ini kan kalau dilihat dari untuk penataan kios-kios di border sendiri bagaimana? Penataan untuk yang dibatasi ini Pak, untuk mereka ini kan setiap hari pasar, setiap pekan itu kan banyak sekali orang PNG yang belanja di situ. Apakah mungkin kios-kios itu perlu harus ditata lagi? Ya dilihatlah apa yang sudah kita bangun itu, setiap 3 tahun dievaluasi mana yang perlu diperbaiki atau perlu ditambah. Kalau memang perlu ditambah, kiosnya ditambah. Dan itu sebetulnya tanggung jawabnya mana Pak Gubernur? Nah, Pak Gubernur, oh sudah otonomi, masa dikit-dikit urusan kios, urusan pasar aja sampai ke pusat. Gubernur kalau hanya kiosnya 1-2, Bupati, gitu loh. Wali kota, gitu. Ya, udah. Foto bersama dong.